Halo teman-teman semua ya, selamat datang kembali di channel kami ya teman-teman ya. Oke, hari ini kami akan sedikit review nih teman-teman. Jadi kita akan review alat ini. Ini biasa kalau teman-teman sebut itu DC bar atau DC distribution. Jadi alat ini kami kembangkan karena ada request dari beberapa rekan breaker itu yang dia ada kendala di power supply. Jadi dia hanya punya satu power supply tapi dia punya beberapa perangkat radio. Jadi dia bingung tuh. Jadi satu power supply kabelnya numpuk, ada 4, kadang ada 3 seperti itu. Jadi dia ingin kabelnya itu lebih rapi, lebih tertata, dan makanya juga lebih enak. Kita mau hidupin radio tinggal selektor aja mau dihidupinnya pakai tower yang mana dan radio mana, seperti itu. Jadi nggak ribet lagi ya harus lepas pasang di soketnya, seperti itu teman-teman. Jadi kami kembangkan DC bar atau DC distribution yang seperti ini teman-teman. Oke, kalau dilihat seperti ini ya, boxnya pakai box plastik jadi aman, tidak korosi. Dan untuk ini kabelnya, ini kabel kami sudah gunakan kabel kualitas bagus. Ini pakai ukuran 2,5 mili sama dengan yang dipakai dengan DC, kabel DC rig. Dan soketnya dia sudah model sekun gini, sekun J. Jadi masangnya nanti jadi lebih enak. Sekun kayak gini ya. Kelihatan enggak? Agak sedikit. Dah, kelihatan ya teman-teman ya. Sekunnya nanti kayak gini. Untuk panjang kabel ini kami bikin standarnya itu 1 meter teman-teman. Tapi misalnya teman-teman mau request, Om saya bisa bikin di lebih panjang nggak, ya bisa. Nanti teman-teman bisa nambah kabelnya aja. Nanti kami bikinkan lebih panjang, mau dibikin 2 meter boleh, 3 meter juga bisa. Tapi nanti biasanya harganya berbeda karena kabel gini juga harganya juga lumayan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dari atas nanti ini ya, ini nanti ada 2 voltmeter, jadi kita bisa tahu tuh voltmeter di jalur main powernya atau di second powernya itu berapa volt gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti yang ini second power itu kita bisa ngatur dari sini teman-teman, bisa diatur dari sini. Tapi kalau untuk main powernya atau power utama itu nanti diaturnya dari power supply yang kita pakai, seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah, nanti diturun lagi di sini ada saklarnya teman-teman. Jadi teman-teman ada pilihannya, bisa nih jalur 1, dia mau pakai yang main power atau second power. Nanti di sini sudah ada selektornya, kiri atau kanan. Kalau misalnya teman-teman pilih kiri, nah nanti di sini akan nyala nih, berarti pakainya yang ini. Kalau kanan, pakainya yang ini, kayak gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Ya, dan ini ada sudah disediakan juga 4 jalur, jadi teman-teman bisa pakai 4 radio secara bersamaan. Dan ini setiap jalurnya sudah dilengkapi dengan fuse masing-masing di setiap jalurnya teman-teman. Jadi misalnya ada short gitu, nanti hanya satu aja, nggak semuanya short seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan coba untuk menyalakannya dan tampilannya bagaimana. Kita coba juga buat nyalakan radio di belakang itu teman-teman. Saya sudah siapin 2 radio, jadi teman-teman bisa tahu nih simulasinya seperti apa, cara pemakaiannya. Oke, saya pasang dulu ya untuk kabelnya ini ke power supply yang akan kita pakai. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya sudah sambungkan kabelnya ke power supply, dan ini saya akan coba nyalakan ya teman-temannya power supply-nya. Oke, sudah nyala ya teman-teman ya. Ya, ini mohon maaf nih karena ini perbedaan bitrate kamera, jadinya ininya seperti ini ya. Gerak ini karena frame kamera aja, tapi aslinya dia seperti ini. Jadi dia anteng seperti ini teman-teman. Oke ya. Dan voltase kita udah kebaca, jadi dia main power atau power utama itu dia 13,8 ya, cocok lah buat radio rig, standarnya kan di 13,8. Kalau yang
Ini kita bisa atur dari sini teman-teman. Ada knopnya ya. Oke ya, bisa diatur ya. Ini maksimalnya sama dengan ini 13,8, cuman ini bisa diturunin dari sini. Misalnya teman-teman butuh buat perangkat radio HT gitu, bisa HT kan dia pakainya sekitar 7,4 sampai 8 volt. Untuk HT yang biasa itu bisa teman-teman atur dari sini mau dipakai berapanya begitu. Terus kalau misalnya ada berapa HT yang pakai 12 volt juga bisa, tinggal diatur ada 12 volt seperti ini. Nah, nanti untuk selektornya teman-teman tinggal pilih aja mau dipakai misalnya channel 1 dia mau dipakai buat read nih, otomatis kan dia pakai ini nih. Nanti teman-teman tinggal hidupin aja ke sini. Oke, terlalu terang nih ini kayak terlalu ya. Oke ya teman-teman, jadi ini nyala. Jadi channel 1 ini dia pakainya di main power 13,8 volt. Terus di channel 2 misalnya dia mau pakainya baterai juga. Oke, ini tinggal dipasang di sini plus minusnya. Merah itu positif, hitam itu negatif. Nanti tinggal di selektornya teman-teman mau yang mana, misalnya power rig. Oke, ini nyala semua ya. Oke ya. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya saya mau pasang juga buat HT yang pakai 8 volt atau 12 volt misalnya, teman-teman bisa masang di sini kayak gini. Dan ini kondisinya kan masih mati ya. Nanti teman-teman misalnya HT mau dipilih ke sini, saat digesernya ke sini. Oke, jadi dia nyala nih kayak gitu ya. Yang sama ini juga sama, HT juga bisa gini, mau Rex pun juga bisa. Oke, dia udah nyala ya, dia udah nyala tuh. Mau dipakai HT juga bisa, tinggal ini dinyalakan sini. Oke, udah pindah ke second power semua. Dan ini juga bisa diatur dari sini nih. Seperti itu teman-teman. Biasanya butuh 8 volt atau 7,4, tinggal diatur aja. Nanti tinggal dipasang di sini. Jangan lupa ya, plusnya itu yang merah, negatifnya nanti pakai yang hitam. Dan kalau misalnya teman-teman cuma mau pakai satu aja ya, tinggal misalnya yang pakai yang atas aja nih, ini tinggal dimatikan aja ya. Jadi nanti kalau ini mati, ini nggak ada arus, yang di sini tuh nggak ada arus. Jadi misalnya teman-teman punya radionya terpasang di sini, walaupun ini terpasang semua tapi selektornya dia nggak dihidupkan, ya nggak ada arus yang ke perangkat teman-teman. Jadi HT atau radio teman-teman akan aman karena nggak ada arus yang tarik ke sana. Seperti itu teman-teman. Oke ya, kita langsung coba praktekin aja ya. Misalnya ini saya sudah siapin, itu di belakang ada Yesus ya. Ini kabelnya seperti ini, kita pasangkan dulu ya. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Yang merah itu positif, oke, yang hitam itu negatif. Ingat jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik biasanya dia bisa merusak radio soalnya teman-teman. Oke, setelah itu terpasang, kita mau coba juga yang pakai yang hidup ini, satunya nih. Nah, ini dia satunya, dia sudah pakai jack ini apa namanya, jack banana. Jadi tinggal colok aja, ini juga sudah support untuk jack banana. Jadi tinggal dicolokin aja nanti di depan, contohnya seperti ini. Ingat ya, merah itu buat positif, hitam nanti buat negatifnya. Oke ya, jangan lupa ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau udah terpasang semua, teman-teman tinggal merapikan aja jalur-jalurnya di belakang, jadi biar gak terlalu banyak seliweran kabel gitu teman-teman. Oke, setelah ini semua nanti kita cekin, misalnya kita mau hidupin satu aja radio nih, kita pakai yang Yaesu ya. Tinggal sakarnya di pencet ke sini. Oke, dia udah nyala ya. Arus ke Yaesunya, terus kita coba hidupin Yaesunya. Oke, Yaesunya sudah nyala ya teman-teman ya, lihat tanda. Oke, ya, udah nyala ya. Kalau misalnya itunya
mau dimatikan bisa langsung dari sini bisa, atau langsung dari sini juga bisa, tapi saran kami sih biasanya di offin dulu gini, nanti baru di sini dimatikan. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita buat ikom, kita mau hidupinnya ikom tuh misalnya, kita tinggal geser aja saklarnya ini ya, ikom di channel 03 ya, kita hidupin, geser ke kiri. Oke dia udah nyala, power hours-nya udah lari ke sana, terus kita hidupin ikomnya. Oke itu teman-temannya sudah hidup ya untuk ikomnya. Kita mau hidupin juga YSU 2 misalnya, satu buat mancar, satu buat monitor gitu juga bisa, tinggal hidupin aja YSU-nya, klik, dia sudah lari nih arusnya, kita hidupin aja. Oke dia sudah nyala ya dua-duanya ya. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya satu mau dimatiin, misalnya itu kan itu kan nyala tuh. Nanti kalau misalnya ini yang ikomnya kita matikan dari sini ya, dia mati tuh. Jadi nggak ada arus yang ke sana, walaupun ini semua kabelnya sudah tertata rapi, tersambung semua, tapi nggak ada arus yang ke sana teman-teman. Jadi bisa teman-teman dibin satu radio aja, yang lainnya tetap aman karena nggak ada arus yang lari ke sana. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah enak, ada selektornya, bisa on, bisa off, bisa on lagi, bisa on di main power, off itu mati, nggak ada arus. Satu lagi yang second power. Second power itu ini kami bikin dia kuatnya hanya 5 ampere karena kami desain bisa buat HT teman-teman. 5 ampere itu sudah cukup lah kalau buat HT. Tapi kalau misalnya HT teman-teman gede, bisa ambil yang langsung di main power aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini nanti kalau misalnya mau matikan ya tinggal gini aja. Dah gitu. Kalau hidupnya tinggal di geser aja. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sudah sedikit paham ya cara untuk pemakaiannya. Kita coba matiin dulu semua. Oke kita matiin juga dari sini. Nah ini jadi semua jalur sudah aman. Oke gitu-gitu teman-teman, terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah pada request, dan kami sudah bikinkan untuk alatnya ya. Seperti ini untuk alatnya. Ini kalau ini emang karena perbedaan persamaan bidder saja dengan kamera, jadi dia agak berubah gitu teman-teman. Tapi dia basicnya sama yang satunya gini, jadi dia kalau misalnya dia tetap anteng gini teman-teman, jadi nggak akan berubah kayak gitu ya. Oke terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ketik aja di komentar atau nanti kontak langsung di WhatsApp kami. Oke seperti itu teman-teman, terima kasih banyak.